Hamdan wa syukran lillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'd, amma ba'd. Sahabat Az-Zikro yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kudrahnya kita semua sampai ke Ramadan tahun ini, Ramadan tahun 1441 Hijriah. Semoga ibadah yang kita laksanakan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Az-Zikro yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita mafhum bersama bahwa ibadah Ramadan adalah sarana untuk menuai pahala ibadah tersebut begitu banyak. Apalagi di tengah situasi ketika kita melaksanakan saum Ramadan di tengah-tengah pandemi Corona 19, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa memiliki jiwa yang bersih, jiwa yang tulus, menghadirkan semangat saling membantu, saling tolong-menolong antar sesama. Hal ini sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan hendaklah kalian saling tolong-menolong dalam perbuatan baik dan ketakwaan, serta jangan saling tolong-menolong kalian dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan. Maka dampak yang ditimbulkan dengan saling tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan ialah terpeliharanya hak sesama muslim, sehingga terpelihara pula nilai-nilai kebajikan dan ketakwaan dalam diri setiap muslim. Sahabat Az-Zikro yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu saja saat pandemik wabah corona yang lagi mewabah saat ini, pertolongan begitu diperlukan. Dampak dari corona tersebut bisa terimbas ke berbagai kehidupan sosial, entah itu dampak kesehatan atau dampak ekonomi. Maka pertolongan utama ialah ketika kita dapat membantu orang yang sangat membutuhkan. Kenapa demikian? Karena ketika kita membantu orang yang lagi dalam kesusahan, kemudian orang tersebut dapat menunaikan hajatnya, maka perasaan senang, perasaan bahagia bisa kita rasakan. Terlebih-lebih mereka dengan tulus dan ikhlas mendoakan kita yang memberi bantuan tersebut. Oleh karena itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya nafasahullahu anhu kurbata min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi
maka nal abdu fi auni akhihi, akhrajahul Muslim. Barang siapa lepaskan dari seorang muslim satu kesusahan daripada kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah lepaskan dia daripadanya satu kesusahan di akhirat. Dan barang siapa yang memberi kelonggaran kepada seseorang yang susah, niscaya Allah memberi kelonggaran baginya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib saudaranya sesama muslim, niscaya Allah menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah menolong seseorang selama ia menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Sahabat Az-Zikro yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja untuk dapat menolong orang lain diperlukan jiwa yang besar, diperlukan kemauan yang kuat, sehingga jiwa penolong menjadi akhlak kita. Ketika jiwa penolong ini sudah menjadi akhlak seorang muslim, maka dia akan berpikir keras bagaimana caranya untuk membantu orang lain yang sedang kesusahan tersebut. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu kisah pernah terjadi ketika Rasulullah didatangi orang miskin untuk memohon pertolongan kepada beliau. Cuman sayangnya saat itu beliau tidak memiliki sesuatu apapun untuk disedekahkan. Lalu kemudian baginda Rasulullah menyuruh orang miskin tersebut untuk datang ke rumah putrinya Fatimah. Maka orang miskin tersebut kemudian mendatangi rumah Fatimah, dan pada akhirnya orang miskin tersebut dapat menunaikan kebutuhannya dari sedekah yang diberikan oleh putri Rasulullah, yaitu Fatimah. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, baginda Rasulullah pun menegaskan pentingnya sedekah. Bagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, tasaddaqu fa innahu ya'ti 'alaikum zamanun yamsi rajulu bi shadaqatihi fala yajidu man yakbaluha, yaqulu rajulu law ji'ta biha bil amsi laqabiltuha fa amal yauma fala hajata li biha. Bersedekahlah kalian, sungguh suatu ketika akan datang kepada kalian suatu zaman seseorang berjalan membawa sedekahnya, namun ia tidak menemukan orang yang akan menerima sedekahnya. Seseorang berkata, seandainya kau datang hari kemarin, tentu kami akan menerimanya. Adapun hari ini kami sudah tidak membutuhkan lagi sedekahmu. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari dua hadis ini dapat kita ambil hikmah pelajarannya. Yang pertama, mari kesempatan Ramadan kali ini kita gunakan untuk senantiasa meningkatkan tolong menolong antar sesama kita. Di tengah pandemi COVID-19 ini penting sekali untuk saling tolong menolong. Yang kedua, lakukan tolong menolong, membantu sesama sebelum sedekah kita, pertolongan kita sudah tidak berlaku lagi. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya kami mengajak segenap pihak, semoga kita memanfaatkan momentum Ramadan kali ini untuk senantiasa memiliki jiwa simpati dan empati kepada saudara kita yang membutuhkan. Dan yang kedua, kami memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah saum Ramadan ini, diberikan kekuatan iman dan Islam agar kesulitan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita yang terdampak semoga cepat berakhir. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Rabbana afrigh alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahu ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairul lil Islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.